Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Beberapa waktu ini saya benar-benar hektik. Sekarang udah mulai WFO, dan juga lagi persiapan untuk pembukaan cabang ketiga ke daerah saya di Kelapa Gading. Sekarang udah tahap renovasi, doakan bisa segera selesai ya. Pada saat renovasi seperti ini, tentunya banyak bahan bangunan yang perlu kita siapkan. Supaya biayanya lebih murah, saya pakai kontraktor dan juga tukang itu hanya pakai jasanya. Sementara untuk bahan bangunannya, saya beli lewat online ataupun langsung datang ke depo bangunan. Tenang. Jadi di video kali ini saya nggak akan cerita tentang proses renovasi cabang ketiga ke daerah saya. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang supermarket bahan bangunan yang sebentar lagi akan listing di bursanya kita. Siapa lagi kalau bukan PT Catur Carda Depo Bangunan dengan kode tiker DEPO. Penasaran dengan prospektusnya? Jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Catur Carda Depo Bangunan atau nantinya saya sebut dengan Depo aja, ini didirikan pada tahun 1996 dan kegiatan utama usahanya adalah supermarket ataupun penjualan retail bahan bangunan. Depo saat ini udah memiliki 9 gerai dengan lebih dari 49.000 produk, 90.000 SKU dengan 1.500 merek. Nah, berikut adalah peristiwa penting dari perseroan ataupun dari depo ini. Jadi pada tahun 1996 perusahaan itu didirikan, lalu pembukaan gerai pertamanya adalah di Kalimalang. Lalu pada tahun 2000 itu dilakukan pembukaan gerai kedua dan yang terbesar yaitu di Serpong. Lalu di tahun 2004 itu membuka gerai ketiganya di Sidoarjo. Lalu lanjut terus 2018 pembukaan gerai ke-8 di Bekasi. Terus 2019 itu ekspansi ke Sumatera dengan pembukaan gerai ke-9 di Bandar Lampung. Lalu di 2021 itu udah secara 13 tahun berturut-turut menjadi Top Brand Awards. Dan akan ada rencana pembukaan gerai ke-10 di Jember pada akhir tahun 2021 ini. Dalam menjalankan usahanya, perseroan memiliki visi untuk menjadi pemimpin pasar di antara supermarket bahan bangunan dan juga peralatan rumah tangga di Indonesia. Pelanggan akan diberikan pengalaman yang menyenangkan saat berada di depo bangunan karena akan menjadi one-stop shopping solution yang menyediakan berbagai bahan bangunan dan juga peralatan rumah tangga. Perseroan sendiri sudah menerapkan sistem ERP itu semenjak tahun 2014 untuk menunjang efisiensi operasional perusahaan. Saat ini jumlah konsumen yang udah menjadi membership dari depo bangunan ini udah ada lebih dari 650.000 member loh. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa konsumennya dari depo bangunan ini semuanya pada puas ya sampai membuat membership. Lalu semenjak tahun 2009, perusahaan udah banyak mendapatkan award dan juga penghargaan. Dan ini menjadi bukti bahwa perusahaan itu benar-benar menjaga dan membuat kepuasan pelanggan itu menjadi yang nomor satu. Nah, tadi adalah sekilas untuk backgroundnya dari emiten berkode depo ini. Sekarang coba kita lihat siapa sih pemegang sahamnya. Jika kita lihat dalam struktur pemegang sahamnya, ini ada dua pemegang saham yang punya nilai kepemilikan sama, yaitu PT Tankop Surya Sukses dan juga PT Buana Tata Adi Sentosa. Nah, di sini ada yang menarik nih Sobat Maya. Untuk Tankop Surya Sukses, mungkin lebih familiar ya di telinganya Sobat Maya. Jadi Tankop Surya Sukses dimiliki oleh Crazy Rich Surabaya, yaitu Bapak Hermanto Tanoko. Pak Hermanto juga udah punya perusahaan yang listing di bursa kita ya, yaitu perusahaan air mineral Cleo. Nah, jadi sebenarnya ada satu perusahaan nih dari Tancorp Group yang sebenarnya lagi saya tunggu-tunggu Sobat Maya, yaitu perusahaan cat Avia Avian. Sayangnya hingga saat ini IPO tersebut masih belum terrealisasi karena adanya penundaan dari pihak perusahaan. Nah, kita lanjut ke pemegang saham mayoritas kedua dari depo ya, yaitu PT Buana Tata Adi Sentosa. Di sini saya tampilkan struktur kepemilikannya biar lebih jelas. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa PT BA ini dimiliki oleh Pak Budianto Totong. Nah, saya yakin nih, nggak banyak di antara Sobat Maya yang kenal nih dengan Pak Budianto Totong.
Jadi, Pak Budianto Totong ini adalah direktur utama sekaligus pemegang saham dari PT Catur Sentosa Adiprana yang udah listing di bursa kita dengan kode ticker CSAP. Bagi yang belum tahu, CSAP ini adalah pemilik dari gerai bahan bangunan, yaitu Mitra 10, yang tentu saja merupakan kompetitornya dari Depo. Di CSAP, Pak Budianto Totong ini menjabat sebagai direktur utama, sedangkan di Depo, Pak Budianto Totong menjabat sebagai komisaris. Fakta menariknya adalah banyak yang beranggapan bahwa Depo ini didirikan oleh Bapak Hermanto Tanoko. Namun hal yang sebenarnya adalah Depo ini didirikan oleh Bapak Kambianto Ketin yang udah menjadi direktur utama semenjak tahun 1996. Kalau kita mau gali lebih dalam tentang hubungan antara CSAP dengan Depo ini sebenarnya seru ya Sobat Maya ya. Tapi kayaknya nggak di video ini deh, karena bakal jadi panjang banget. Oke, kita lanjut. Jadi dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 1 miliar 24 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 15,08% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 426 hingga 525. Sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 537,6 miliar. Nah, dana IPO tersebut akan digunakan untuk 4 tujuan nih Sobat Maya. Yang pertama adalah sekitar 18% itu akan digunakan untuk meningkatkan belanja modal perseroan, baik untuk pembukaan gerai baru ataupun renovasi dari gerainya perseroan. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 8% akan digunakan untuk melunasi pinjaman perseroan kepada bank yang berasal dari pinjaman rekening koran PT Bank BCA. Lalu tujuan yang ketiga adalah sekitar 41% akan digunakan untuk penyetoran modal kepada entitas anak usaha yaitu PT Mega Depo Indonesia yang akan digunakan untuk sekitar 60% itu penggunaan dananya untuk belanja modal. Lalu sekitar 40%-nya adalah untuk modal kerja yaitu biaya operasional, biaya pengembangan bisnis, biaya pelunasan hutang dagang, dan biaya pengembangan sistem informasi dan teknologi. Jadi ada untuk pembayaran hutang lagi ya. Di bagian kedua udah pembayaran hutang bank. Dan di bagian ketiga ini ternyata pemberian modal kepada anak usahanya itu juga ada untuk pembayaran utang usaha. Oke, lalu kita lanjut aja ya ke tujuan yang keempat, yaitu sekitar 33% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional perusahaan. Jadi sekitar 10%-nya itu digunakan untuk biaya operasional antara lain biaya gaji dan tunjangan, biaya pemeliharaan, biaya keperluan kantor, lalu sekitar 50%-nya itu untuk digunakan biaya pengembangan bisnis seperti ekspansi portofolio, biaya research, lalu sekitar 35%-nya digunakan untuk biaya pelunasan hutang dagang, lalu sekitar 5% penggunaannya akan digunakan untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi. Kayaknya akhir-akhir ini banyak perusahaan yang IPO untuk bayar hutang ya. Terkhususnya untuk Depo ini jadi agak ragu sama likuiditasnya. Apalagi bunga pinjaman bank dari Depo ini cuma 8%. Dan ini tergolong kecil loh. Kenapa enggak dana IPO-nya itu dipakai untuk ekspansi, lalu laba usahanya baru dipakai untuk pembayaran hutang? Tapi ya itu udah keputusan dari manajemennya Depo ya. Memang agak ngeselin ya kalau ketemu IPO yang tujuan IPO-nya itu untuk bayar hutang seperti ini. Oke, kita lanjut. Jadi jadwal IPO-nya dari Depo ini adalah sebagai berikut. Untuk masa penawaran awalnya itu adalah dari tanggal 1 hingga 8 November. Jadi sorry banget nih Sobat Maya, saya baru bisa bikin videonya sekarang. Udah lewat masa book buildingnya. Tapi jangan khawatir, bagi yang udah ketinggalan masa book buildingnya, itu kita masih bisa melakukan offering ataupun pemesanan pada saat masa penawaran umum ataupun masa offering. Jadi untuk masa offeringnya itu adalah dari tanggal 18 hingga 23 November. Lalu nantinya akan listing di bursa kita pada tanggal 25 November 2021. Jadi masih ada waktu ya kalau misalnya setelah Sobat Maya menonton video ini belum melakukan orderan, bisa jadi bahan pertimbangan nih, apakah mau membeli saham IPO-nya Depo ini atau enggak.
Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari depo ini. Ternyata underwriternya adalah YP ataupun Mirae Asset Sekuritas. Nah, karakteristik dari YP kalau misalnya dia jadi sole underwriter ataupun underwriter satu-satunya ya, adalah seperti ini Sobat Maya. Penjatahannya itu dapat sedikit, tapi kemudian akan dibawa arah berhari-hari. Namun, apakah penjatahan di depo ini bisa dapat sedikit seperti IPO YP yang lain? Saya rasa enggak ya. Saham depo yang ditawarkan kepada masyarakat lumayan banyak, dan juga dana yang dihimpun itu enggak sedikit. Nah, berikut saya lampirkan beberapa saham yang pernah dibawa YP sebagai underwriter. Yang pertama adalah UVCR. Jadi, UVCR ini sebenarnya bukan YP sebagai sole ya, tapi ada pendampingnya sekuritas yang lain. Tapi UVCR ini benar-benar fenomenal banget, walaupun dia akselerasi, tapi bisa arah sampai 19 kali. Lalu yang lain adalah Zyrex nih Sobat Maya. Jadi Zyrex udah tahu ya, perusahaan yang laptop. Nah, ini dia dibawa IPO oleh YP juga, dan arah sampai 3 hari. Lalu kemudian ada BEPS. BEPS ini lumayan fantastis juga. Nilai IPO-nya 200 miliar, tapi penjatahannya dapat dikit dan dibawa arah sampai 7 hari. Dan lalu yang terakhir yang saya bahas di sini adalah DGNS. Itu dia 4 kali arah. Dari historical ini bisa kita lihat ya, bahwa kalau misalnya YP membawa IPO itu nggak kaleng-kaleng. Nah, apakah IPO-nya depo ini akan mengulang sejarah kesuksesan dari YP? Mari kita nantikan. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset, kita bisa lihat di sini bahwa dari tahun 2018 hingga ke tahun 2020, pertumbuhan total aset ini cenderung stagnan ya. Dari aset sejumlah 1,1 triliun di akhir tahun 2018, hanya bertumbuh menjadi 1,2 triliun di akhir tahun 2020. Kalau kita lihat dari sini, sebenarnya agak rancu ya. Tentunya kita tahu bahwa tahun 2020 adalah tahun yang berat karena pandemi. Namun dari pembicaraan saya terhadap beberapa tukang dan juga kontraktor, ternyata pandemi nggak terlalu berdampak loh di tahun 2020. Malah banyak pekerjaan renovasi. Depo ini kan fokus namanya adalah penjualan retail ya. Kalau misalnya kita melihat hal tersebut, harusnya pandemi itu nggak terlalu berdampak pada kinerjanya perusahaan di tahun 2020. Coba nanti kita lihat laporan laba ruginya. Realnya itu gimana? Nah, sekarang kita lihat dulu nih dari sisi liabilitas. Dari sisi liabilitas, ternyata juga cenderung stagnan ya. Pos terbesar adalah dari utang usaha pihak ketiga. Di sini bisa kita lihat bahwa hutang bank itu tidak terlalu besar ya jika kita bandingkan dengan total aset. Tapi perlu kita perhatikan di sini bahwa liabilitas jangka pendeknya itu lumayan besar. Sementara kas dan setara kas dari depo ini sangat minim. Mayoritas aset lancar dari depo ini juga adalah persediaan. Nah, saya sih sebenarnya yakin ya dengan nama besarnya depo bangunan dan juga dengan orang-orang yang ada di belakangnya depo ini. Namun kalau kita melihat secara quick ratio, likuiditas dari depo ini patut untuk kita perhatikan. Nah, untuk depo ini, kalau misalnya kita melihat dari sisi rasio utang usaha dan juga sektor usaha, maka kemungkinan besar depo ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja pengumumannya ya. Oke, kita lanjut melihat laporan laba rugi. Jika kita melihat laporan laba rugi, ternyata laba perusahaan ini terus meningkat ya dari tahun ke tahun. Tahun 2018, labanya itu 60 miliar, meningkat menjadi 105 miliar di tahun 2020. Sebuah hal yang patut kita apresiasi. Namun kalau misalnya kita lihat nih dari sisi penjualan ya Sobat Maya ya, di tahun 2020 ternyata memang ada sedikit penurunan dari tahun 2019. Dan ternyata di tahun 2021 ini juga terdapat penurunan dari tahun 2020. Penjualan retail bahan bangunan di tahun 2020 itu masih stabil ya, tapi agak cenderung menurun di tahun 2021.
Nah, jika kita ingin investasi jangka panjang di depo, maka faktor pertumbuhan usaha ini patut kita perhatikan. Selain itu, tentu saja pemanis bernama dividen juga patut untuk kita pantau. Nah, jadi manajemen depo ini udah berencana Sobat Maya. Mulai tahun buku 2022, ini akan membagikan dividen itu setidaknya 40% dari laba bersih tahun berjalan. Jadi bagi yang takut depo ini akan bernasib sama seperti Cleo yang pelit dividen, saya rasa enggak ya. Di tahun 2020, perusahaan udah mulai membagikan dividen dan laba ditahan dari perseroan ini juga masih banyak. Jadi ada kemungkinan bahwa pembagian dari dividen ini akan dilakukan secara rutin. Daripada Cleo, menurut saya depo ini lebih mirip ke CESAP yang rutin membagikan dividen. Nah, dengan kinerjanya depo ini, kira-kira valuasi di harga IPO ini mahal nggak ya? Coba langsung kita hitung PER dan PBV-nya untuk tahun 2020 dan juga 2021. Nah, di sini bisa kita lihat ya Sobat Maya ya. Setelah kita hitung, depo ini ternyata valuasinya mahal juga ya. PER-nya kalau di tahun 2020 itu sebesar 28,74, sementara PBV-nya 5,24 kali. Sementara di tahun 2021 itu PER-nya 37,81 kali dan PBV-nya sebesar 3,06 kali. Mahal sih. Coba kita bandingkan dengan perusahaan dengan sektor sejenis ya. Nah, jadi di sini saya udah masukkan perusahaan dengan sektor sejenis yang bergerak di bidang penjualan retail ya, yaitu CESAP, MAPI, RALS, dan juga LPPF. Kalau kita lihat di sini, CESAP itu PER-nya cuma 13,2 kali, sementara PBV-nya itu 1,19 kali. Untuk perusahaan yang benar-benar sektornya sejenis dan kegiatan usahanya sama, depo dibandingkan dengan CESAP jauh lebih jauh lebih worth it untuk kita membeli CESAP ya, kalau misalnya seperti ini. Lalu kalau misalnya kita bandingkan dengan MAPI, RALS, dan LPPF, ini juga secara PER itu depo ini yang paling mahal. Tapi secara PBV ya lebih better lah dibanding LPPF ya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan CESAP, MAPI, dan RALS, ini depo udah mahal banget. Nah, dari tadi udah banyak banget yang kita bahas ya. Sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja depo dari tahun 2018 hingga tahun 2020 cenderung stagnan. Namun kinerjanya di tahun 2020 yang masih mencatatkan pertumbuhan laba patut untuk kita apresiasi. Bagi yang ingin investasi jangka panjang di perusahaan ini, patut untuk memperhatikan growth dari perusahaan ini untuk kedepannya. Lalu di tahun 2021 ini, perusahaan udah membagikan dividen atas laba tahun buku 2020. Dan perusahaan juga udah memiliki rencana untuk membagikan dividen di tahun 2022 dengan hasil laba tahun 2021 sebanyak-banyaknya sebesar 40%. Dan tentunya hal ini akan sangat menarik jika perusahaan terus bertumbuh untuk kedepannya. Namun untuk dividen ini jangan berharap terlalu tinggi ya. Estimasi dividen yield-nya dengan laba dan juga harga IPO-nya itu hanya berkisar antara 1 hingga 2%. Lalu kesimpulan yang kedua, saham yang ditawarkan kepada masyarakat hanya sebesar 15,08% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Hal ini mengindikasikan bahwa PSP juga merasa nih bahwa depo ini adalah perusahaan yang bagus dan merasa sayang jika dilepaskan terlalu banyak kepada masyarakat. Namun yang perlu kita perhatikan adalah harga penawaran dari IPO-nya ini mahal banget. Bahkan dana perolehan dari IPO jika di harga tertinggi itu udah hampir 1 kali ekuitasnya. Luar biasa ya. Hal ini mengakibatkan valuasi dari depo itu mahal banget. Jadi sekali lagi, bagi yang mau investasi jangka panjang di depo, selain memperhatikan pertumbuhan laba usaha, pertumbuhan pendapatan usaha, dividennya, juga perlu memperhatikan dan ingat bahwa valuasi dari depo ini udah mahal banget. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari depo ini adalah YP. Jika kita lihat secara historikal, saham-saham yang dibawa oleh YP ini selalu arah minimal di hari pertamanya listing. Apakah depo ini akan bernasib sama? Mari kita nantikan bareng-bareng. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO sebelumnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO untuk mendulang cuan.
Jika udah nggak kuat naik, maka akan saya jual. Worst case minus 7% dan tentunya saya udah siap untuk resiko tersebut. Untuk pemesanan saham depo ini, porsi saya juga nggak akan banyak ya. Karena selain dibagi porsinya dengan IPO yang lain, menurut saya depo ini juga adalah perusahaan yang bagus, tapi berada di harga yang salah. Salahnya adalah kemahalan. Nanti kalau udah mulai turun di bawah harga wajar, baru deh dipertimbangkan untuk dibeli kembali. Sekarang cukup memperhatikan dan memanfaatkan momentum IPO-nya untuk jangka pendek aja. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya, nantinya akan saya update di tab community pada saat masa offering ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO depo ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih, apakah akan ikut membeli saham depo ataupun enggak. Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih juga kepada Sobat Maya yang udah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih banget bagi yang udah komen dan memberikan feedback bagi saya di video sebelumnya. Komen dan masukan dari kalian itu sangat amat berarti. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.